Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di pelajaran informatika untuk kelas 8 ini di semester genap. Ya, Bapak harapkan kalian semua sehat selalu. Berulang kali saya selalu bilang, tetap semangat ya, jangan patah semangat walaupun belajar dalam kondisi belajar dari rumah, tapi tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita hari ini adalah Bluetooth dan Bluetooth dan wireless. Bluetooth dan wireless. Cuman akan kita bahas satu persatu Bluetoothnya ya. Pertama kita membahas tentang Bluetoothnya. Kalian tentu sudah sering mendengar istilah Bluetooth ya. Bluetooth itu sering kalian dengar ya, sering kalian baca atau sering kalian temukan di handphone kalian. Meskipun di laptop ya atau komputer kalian tuh sudah ada Bluetooth juga, fasilitas Bluetooth ya. Oke, sekarang kita lihat Bluetooth itu. Pengertian dari Bluetooth itu apa sih sebenarnya? Kalian kan suka dengar Bluetooth itu apa ya. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Bluetooth itu adalah perangkat teknologi komunikasi data tanpa kabel atau wireless ya, tanpa kabel, yang berfungsi sebagai media tukar menukar data antara beberapa perangkat elektronik seperti mobile, PC ya, mobile phone. Mobile PC berarti maksudnya laptop ya, mobile phone berarti handphone ya, kemudian headset, kamera, printer, router dan sebagainya. Jadi pengertian Bluetooth itu adalah perangkat teknologi komunikasi yang tanpa kabel ya, untuk tukar menukar data. Nah, di sini Bluetooth beroperasi pada pita frekuensi ya. Pita frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data tidak kurang dari 1 mega. Nah, yang mengirim data melalui Bluetooth otomatis akan lebih lambat ya, lambat. Oke. Kemudian kita masuk ke sejarah Bluetooth. Awal mula dari Bluetooth adalah sebagai teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Tadi udah tahu ya, ada frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time. Nah, itu ya, secara real time antar host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas, yaitu sekitar 10 meter. Ya, terbatas hanya 10 meter saja. Bluetooth berupa card yang menggunakan frekuensi radio standar ya. Jadi ingat, Bluetooth itu sebenarnya adalah gelombang radio. Ya, gelombang radio. Tentu jaraknya terbatas ya, tidak bisa jauh-jauhan. Kemudian kemampuan transfernya lebih rendah daripada menggunakan misalnya menggunakan WiFi. Nah, itu lebih rendah ya. Dibandingkan dengan WiFi, kamu mengirimkan data, mana lebih cepat antara WiFi dan Bluetooth? Pasti lebih cepat adalah WiFi. Dari Bluetooth ya. Seperti kalian sudah mengalami ya, sudah sering mencoba juga. Fungsi dari Bluetooth tuh ada banyak. Antara pertama adalah mengirim dan menerima data atau file. Mengirim atau menerima ya, kalau kamu bisa mengirim data melalui handphone, kamu pinta file, kamu bisa kirim lewat Bluetooth, misalnya foto, file, video. Tapi ingat, tadi video kalau dikirim lewat Bluetooth itu akan lebih lama. Jadi mengirim dan menerima data file ya, file itu bisa foto, video dan seterusnya. Kemudian audio Bluetooth ya, audio Bluetooth handsfree dan headphone. Jadi kita mendengarkan suara dari handphone kita tanpa menggunakan kabel, yaitu menggunakan Bluetooth. Kemudian penggunaan keyboard dan mouse wireless ya, pakai Bluetooth kita bisa menggunakan keyboard, menggunakan mouse ya.
Kemudian mencetak dokumen dengan wireless printer. Kita memberi perintah pada printer untuk mencetak melalui Bluetooth. Ya. Kemudian digunakan sebagai modem. Ya, bisa modem. Jadi nanti kita menggunakan HP kita menggunakan Bluetooth, bisa juga dijadikan sebagai modem untuk koneksi ke internet. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth ya. Pertama, kelebihannya yaitu adalah bisa transfer secara gratis. Ya, bisa ya. Jadi hanya koneksi aja, dikenalin dulu. Jangkauan lumayan luas, yaitu 10 meter. Selama tidak ada gangguan berupa tembok atau gangguan sinyal lain. Dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game-game tertentu. Dapat digunakan untuk transfer file dari komputer ke handphone dan sebaliknya. Jadi bukan dari handphone ke handphone saja. Kekurangan Bluetooth, terkadang transfer file dari handphone dari merek A ke merek B berjalan lebih lambat. Itu kekurangannya, memang lebih lambat ya. Kemudian terkadang transfer file terdapat yang menyusup ke dalam file yang hendak dikirim. Tuh. Jadi nanti kadang-kadang ada yang iseng mengirimkan juga ke Bluetooth kita. Itu bisa terjadi ya. Jadi file tanpa yang kita inginkan itu bisa terjadi masuk ke kita. Kemudian lanjut ke Wi-Fi atau hotspot. Di sini kita bicara tentang Wi-Fi tethering. Wi-Fi tethering. Jadi handphone ya, apabila teman kamu tidak punya pulsa atau kuota, kamu bisa tethering menggunakan handphone kamu. Tentu menggunakan kuota dari handphone kamu sendiri ya. Wi-Fi atau hotspot dikatakan. Hotspot atau tethering yang kalian kenal itu adalah aksi untuk melakukan sharing koneksi data mobile ponsel yang kamu punya ke perangkat lain seperti laptop, tablet, atau sesama smartphone. Tuh, jadi kamu berbagi kuota kepada orang yang tidak punya, atau dari handphone kamu bisa juga ke laptop kamu. Misalnya tidak ada jaringan internet, hanya bisa menggunakan jaringan kuota telepon kamu, nah menggunakan hotspot itu ya. Menggunakan hotspot atau tethering. Kemudian kamu bisa juga untuk menghubungkannya ke internet melalui sambungan koneksi kuota data ponselmu. Nah, tadi disebutkan ya. Jadi kita menggunakan kuota data dari ponsel kita. Kemudian tethering akan sangat berguna saat kamu berada pada daerah yang tidak memiliki akses Wi-Fi, tapi memiliki akses paket data seluler atau kuota. Jadi jaringan kuat. Keuntungan dan kekurangan dari hotspot ya, hotspot atau Wi-Fi tethering. Ya, sekarang kelebihannya. Yang pertama, dapat melakukan pembagian koneksi internet secara langsung. Dapat di router untuk melakukan pembagian internet. Jadi bagi-bagi bisa. Sangat berguna jika tidak ada jaringan Wi-Fi, tapi ada jaringan internet atau jaringan provider ya. Provider Telkomsel, XL, M3. Nah, itu ya maksud saya. Kekurangannya, dapat dikenakan biaya, di antaranya beberapa operator mungkin mengenakan biaya untuk tethering. Ya pasti ya, kita kemakan kuota kita. Tidak semua operator di berbagai negara mendukung tethering. Nah, itu tidak semua operator di negara lain itu menyediakan tethering. Fitur tethering hanya tersedia di Android versi 2.2 ke atas. Tuh ya. Jadi itu seperti itu dia. Nah, sekarang untuk tugas kalian ya, pertemuan terakhir atau tugas kalian di akhir ini seperti biasa, kirimkan nanti hasilnya di GCR dengan cara difoto tugas kalian ya. Oke, tugasnya adalah apakah itu Bluetooth dan Wi-Fi tethering? Nomor 1, apakah itu Bluetooth dan Wi-Fi tethering? Nomor 1. Nomor 2, apakah fitur dasar yang ada pada Bluetooth? Apa fitur dasar yang ada pada Bluetooth? 3, tuliskan kelebihan dan kekurangan menggunakan Bluetooth. 3, tuliskan kekurangan dan kelebihan menggunakan Bluetooth. Keempat,
Tuliskan kekurangan dan kelebihan menggunakan Wi-Fi tethering. Ya. Keempat, tuliskan kelebihan dan kekurangan menggunakan Wi-Fi tethering. Kelima, bagaimanakah langkah untuk membuka Bluetooth dan Wi-Fi tethering? Seperti biasa, tugas kalian nanti kerjakan di buku, difoto, kemudian dikirimkan ke GCR secepatnya, ya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar, ketik nama dan kelas. Ketik nama dan kelas. Ya, boleh juga disertai dengan komentar lainnya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.